Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita awali taklim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setiap bencana apapun yang menimpa, baik yang menimpa dirimu sendiri ataupun yang terjadi di bumi, melainkan sudah tertulis tercatat dalam kitab di Lauh Mahfuz sebelum dilaksanakannya. Sesungguhnya yang demikian itu atas Allah adalah gampang, mudah. Likai la ta'saw, agar kamu jangan terlalu bersedih hati sehingga putus asa. Ala ma fatakum, atas apa yang luput darimu. Wala tafrahu, dan agar supaya jangan pula kamu terlalu bergembira sehingga sombong terhadap apa yang Allah karuniakan kepadamu. Allah tidak mencintai setiap orang-orang yang menyombongkan diri dan bangga. Surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 22 dan 23. Tidak ada dalam fotokopi, karena kaji kita sekarang bukan itu. Kaji sekarang biasanya Senin, berkaitan dengan ibadah amaliyah atau fikih harian yang kita ambil daripada kitab Bulughul Maram. Itu kita baca sebagai pembuka dalam rangka mengingatkan kita kembali bahwa musibah-musibah, bencana-bencana itu semuanya berupa cobaan dan ujian daripada Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Tentu saja bagi orang yang lalai, yang durhaka, yang bergelimang dengan aneka macam dosa, bukan lagi ujian namanya. Barangkali itu peringatan keras. Dan bagi orang yang musyrik, asli syiriknya, kafir, sebetul-betul tidak beriman, tidak Islam, namanya siksa yang didahulukan sebelum siksa di akhirat. Di negeri kita barangkali tidak ada orang ini, orang yang kafir asli itu. Paling orang yang lalai seperti kita ada. Makanya kalau ada musibah yang menimpa, bagi orang yang saleh, orang yang taat, bagi guru-guru kita, orang alim, barangkali itu sebagai bukan cobaan lagi, menaikkan derajat di sisi Allah, menghapus dosa-dosa mereka. Di satu sisi pertanda
rahmat yang akan mereka raih dengan cara begitu. Bagi kita awak-awak yang banyak lalai, banyak maksiat, banyak dosa ko, barangkali peringatan di kita. Semua sebab itu. Takwik lo mengaku orang saleh kan. Orang saleh, orang taat, orang alim takwik lo. Itu kok ujub. Anggap saya kita golongan diri kepada orang yang lalai, masih banyak membuang-buang waktu, kesempatan dan seterusnya. Judulnya hari ini mati syahid. Menyikapi pertanyaan beberapa orang setentangan Ustadz kita, Ustadz Syaukani bersama istri dan anak beliau kan wafat, meninggal. Sebagian kita ada kemarin ikut penyelenggaraan dan salat jenazah. Apakah beliau mati syahid atau bagaimana? Semalam ada juga yang, pagi tadi ada juga yang komentar, apakah beliau termasuk ahlul bala atau bagaimana? Maka inilah kita ambil judul hari ini, mati syahid. Serba ringkas kita jelaskan agar kita dapat pula memahami dan jangan salah pula paham akibat tidak tahu atau sok sia-sia. Yang pertama dulu, doa ini saya bacakan. Bagi yang terbawa doanya, kalau tidak sudah saya kasih. Karena pernah di abad yang lampau saya bagikan ini. Allahumma inni a'udzubika minal hadmi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada hadam, tertimpa bangunan atau tertimpa tanah longsor atau tertimpa bebatuan lalu mati. Wa a'udzubika minat taraddi. Ya Allah, aku juga berlindung kepadamu daripada jatuh daripada tempat yang tinggi, masuk jurang, masuk ngarai, atau jatuh daripada pegunungan, dari batang kayu dan gedung tinggi. Wa a'udzubika, aku juga memohon perlindungan kepadamu minal gharaq, daripada mati tenggelam di lautan, di danau, atau hanyut dibawa oleh arus sungai. Wal haraq, lantaran terbakar. Wal haram, karena tua bangka. Wa a'udzubika, dan aku juga berlindung kepadamu ayyatakhabbatani asyaitanu 'indal maut, mati daripada dikuasai, dikendalikan dan dipengaruhi oleh setan sehingga gagal mencapai husnul khatimah. Wa a'udzubika, dan aku juga berlindung kepadamu wahai ya Allah, an amuta fi sabilika mudbira, mati dalam keadaan berpaling daripada jalanmu. Wa a'udzubika an amuta ladira, aku juga berlindung kepadamu daripada mati disengat binatang berbisa. Ini kita dahulukan membacanya, sangat penting. Dihafal, dibaca, boleh dalam salat, boleh di luar salat, boleh kapan saja, tidak ada waktunya. Karena kematian juga kita tidak tahu waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita tidak tahu kapan mati, di tempat mana mati, lantaran apa
atau sebab apa kita mati? Dalam sedang keadaan apa kita mati? Maka kita harus setiap saat harus waspada. Lebih-lebih orang-orang yang sudah sampai kepada usia mati. 60. Orang yang sudah mencapai usia 60 tahun itulah usia mati namanya. Karena memang begitu dalam hadis. Umur usia umat Nabi Muhammad itu 60 sampai 70-an. Ada yang lewat aqalluhum tidak berapa. Berarti orang yang sudah masuk 60 sudah usia mati. Bahkan semalam kami juga sempat berdiskusi dan berdialog. Ada yang meminta pendapat menghadapi situasi dan kondisi Indonesia sekarang ini, bagaimana kita, kata beliau. Mudah-mudahan terdengar bagi beliau sekarang. Saya termasuk orang yang diminta pendapat. Kata saya yang tidak luas wawasan ini, saya berpendapat usia bapak berapa? 60. Udah. Berarti serahkan sajalah Indonesia ini kepada orang lain. Banyak orang yang kamurui ekonomi Indonesia. Ndakna satu apa pikir. Banyak orang kepikir tentang Indonesia. Tapi kalau badan awak, dia awak kapai lah. Kamu lah 60 lah. Nanti lah 60, nanti lah 69. Dia awak kapai lebih banyak selalu mikir badan awak kapai kuat. Ndak kata pacik, ndak kata gambang jadi gitu Indonesia salaweh kurnya. Mailang sakit tekurak kepala awak sendak je. Itu pendapat mau nggak bodoh seketik kuahnya. Memang bodoh kan? Wawasan kita kan dah sampaikan Nusantara. Jadi bagi kita yang sudah usia-usia bangkit, arah ke mati itu lebih banyak fikir, tidak arah ke duit. Tidak menyuruh kita frustasi itu. Kalau nak mikir Indonesia, aku sambuh orang baca lagi ke lagi. Baik dengan legal ataupun ilegal, baik formal ataupun non formal, macam-macam cara orang baca lagi ukompe. Tapi yang kemikian badan awak anak tentu lah, anak belum tentu, pasangan hidup belum tentu. Kalau lapai awak kudanya dah sibuk lah balik tu. Lebih-lebih lelaki kalau pai bininya pernah bini balik tu. Terus akan mengimam badan kan? Kami isai badan sia. Di ibu nu kalau mati suami tak kabar laki lagi kecuali suami baru. Nah, lantaran kita tidak tahu kapan di mana dalam keadaan mati, ya. Lebih-lebih kita yang sudah masuk usia-usia itu perbanyaklah doa ini. Kadang orang mati di atas kasur, kadang sakit, kadang tidak tahu. Ada yang bisa diprediksi walaupun tidak pasti, ada yang tidak tahu. Sama dengan ustaz kita, dia bila tidak tahu bahasa sudah mati malam, lantaran itu kan. Karena kemarin-kemarinnya beliau masih bercerita-cerita, masih ada amalan-amalan yang ingin beliau perbuat. Tapi kiranya jam 11 malam datang Galodo membawa batu-batu sebesar pedati ke bawah kan, dan kayu-kayu. Berarti beliau sendiri kan tidak punya apa nama firasat. Apa yang menimpa itu
Ya memang sudah digariskan di alam sana, di langit sana, tapi kita kan tidak tahu. Nah, khusus beliau Ustaz Syafani, semoga Allah rahmati beliau, amin. Beliau bisa dikategorikan dua. Pertama, hadam, kena reruntuhan karena ditimpa oleh batu-batu dan kayu-kayu, walaupun tidak langsung. Atau kena hanyut di bawah air bah, namanya harak, tenggelam atau terbenam. Bisa saja kemungkinan itu. Kalau terjatuh tempat tinggi enggak, taraddi namanya. Taraddi itu terjatuh dari loteng, dari bangunan, dari batang kayu, dari tebing. Namanya taraddi. Sehingga mati sampai di bawah. Itu mati lantaran taraddi, terjatuh daripada tempat yang tinggi. Kalau hadam, lantaran ditimpa sesuatu yang di tempat yang tinggi yang menimpa kita, dari atas datang, hadam, sehingga kita kena reruntuhan, ditimpa sesuatu yang runtuh, yang jatuh, yang terbang ke bawah, kita dihimpit, namanya hadam. Maka bisa jadi kaum muslimin yang kena musibah kemarin ada yang ditimpa oleh batu, kena batu yang besar-besar ke bawah menggelinding. Saya dapat cerita kemarin dari salah seorang ustaz yang rumahnya di situ, di Tabek Berawak. Jadi tahu Tabek Berawak, di samping lokasi kajian Tabek Berawak, terus ke atas ke Lukuk. Beliau sambil memagut saya bercerita, kami sudah pasrah saja. Sangka kami gunung yang meletus di malam hujan lebat. Bunyi ya batu kayu dung. Jadi nangis dia cerita. Tidak ada keluar rumah. Rupanya di bawah, di lurah, itu nangkani lurah. Ada lurah, ada Kampung Ateh, ada lurah, ada Tabek Berawak. Ke bawah tiba di Lukuk Sariak. Kok kelok tiba di Panta atau di Simpang Sariak, terus ke bawah ke Suntiang. Itu nagarinya begitu. Jadi karena batu-batu besar. Nah, orang yang ditimpa oleh batu hadam namanya. Ditimpa oleh reruntuhan hadam. Atau adonan tumbang pohon hadam, mati terhimpit, mati tertimpa sesuatu. Allahumma inni a'udzubika minal hadami. Bacalah ko yo. Allahumma inni a'udzubika minal hadami. Kalau membaca berhenti itu minal hadam bacanya. Penting. Kalau kecil orang kayak siswa, calik-calik duri nang kamencua dahanan nang kamanimpo atau nang kamimpo tu. Orang kayak siswa kalau berjalan jangan cingangak jo. Ada beko duri nang kamancucua. Batu nang kamenaruang, dahan batang nan kamaimpo. Itu pesan orang tua-tua kepada anak-anak kemenakan untuk selalu waspada dan hati-hati. Jadi namanya hadam. Kalau taradi yang tadi, kita yang jatuh masuk lubang, ada mobil yang tergoleng, sekian perah kena runtuh pinggir jalan sehingga mobil truk jatuh. Itu jatuh tempat yang tinggi ke bawah, taradi. Sudah taradi beko hanyut lo di bawah.
model di Selayang lah, cuma di mana ya, Manai sebelum Musaji, kan sebelum Musaji enggak, sejak baru kabarnya Musaji enggak kenai, apapun enggak kesini lah Jalan Putih. Jadi ada sekian mobil yang truk yang jatuh, seret air, itu apa? Jatuh daripada tempat ketinggian. Apakah kita yang langsung jatuh, atau kita dalam sesuatu bangunan di satu mobil jatuh sama teradi? Kan ada orang dan rumahnya, dalam rumah, dan saya di rumah-rumah tu masuk sungai, masuk air itu teradi, jatuh ke yang tinggi. Baik, kalau masuk yang kedua hanyut di bawah arus, terbenam lah. Bahkan ada yang hanyut di bawah lumpur, Jadi minal hadmi wat taraddi wal gharaq. Kalau garak kebakar, mati terpanggang. Garak minal gharaq. Mada Fir'aun tu gharaq. Fir'aun kena gharaq, mati tenggelam. Anak Nabi Nuh kena gharaq. Kalau kaum Nabi Lut hadam. Kaum Nabi Lut hadam. Pi negari yang kayak gitu. Menengah. Kalau kaum Nabi Ad baru kena ditimpa hujan batu. Alau harak, ya terbakar, garak tenggelam. Kalau haram, aku lampian tiba. Haram usia orang yang sudah masuk 80-an. Haram. Sebelumnya kibar namanya. Orang ko namanya ajus. Jika kalau umur 50 namanya syekh. Bukan syekh orang gelar besar-besar nak. Itu syekhnya namanya Syekhul Islam. Bukan syekh nak dipanggil orang syekh. Lah jadi ustaz, jadi buaya orang panggil syekh, tak itu dah. Tapi adalah orang yang sudah umur masuk 50, syekhukhah, syekh. Di atasnya kibar, masuk 80 haram. Haram kondisi orang sudah mulai lemah semua. Lemah termasuk daya pikir. Bagaimanapun yang mengaring-ngarian badan, mengau-ngauan, tahu mengau-ngauan, majan-ajan, dia bisa den taluk, tapi tidak bisanya lah kondisinya haram. Belah haram. Sesudah itu tidak boleh. Kalau tiba orang di haram, tidak boleh. Mati leh. Kemudian berlindung diri kepada Allah daripada yatakhabbat. Takhabbud ko artinya dikendalikan, dikuasai, dipengaruhi. Karena iblis telah memerintahkan kepada segenap anggota anak buahnya, siapa saja yang mati kalian harus cepat mendampinginya. Kitab Aunul Ma'bud, syarahan daripada Sunan Abu Daud namanya Aunul Ma'bud. Di situ jelaskan bahwa iblis sang raja, bukan presiden, raja. Sang rajanya para setan memerintahkan kepada segenap anak buah anggota dan pasukannya, intinya siapa saja yang akan mati cepat datang ke sana, gagalkan dia mencapai husnul khatimah. Kendalikan dia, bikin dia putus asa atau harapan masih hidup masih tinggi, atau bikin dia buruk sangka kepada Allah, atau bikin kepadanya tidak suka dan tidak reda menemui Allah, macam-macam. Dalam keadaan seperti itu usul khatimah. Akulah peperang terakhir setan dengan kita anak Adam. Peperangan terakhir mereka, dan itu puncak finalnya adalah
ketika seseorang diambang kematian, itu serbuan serangan setan makin kuat, karena itu bagi mereka puncak. Kalau tidak gagal mereka. Jangan lupa tuh, gagal bisa jadi nyo gagal, bisa jadi awak gagal. Awak gagal dengan husnul khatimah, nyo menang. Bacalah itu. Tidak boleh kita pede, karena ada bisa jadi orang yang salamako baik-baik, tapi di ujung hayat bisa tidak baik. Nah kan, tidak baik. Wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbira. Kalau jadi kita, jangan sampai kita mati membelakang daripada jalan Allah, berpaling daripada jalan Allah, atau ketika berjuang fi sabilillah kita lari, lalu kena tembak, kena panah, mati. Yang terakhir, wa'udzubika an amuta ladigha, karena sengat. Aku berlindung kepadamu ya Allah, an amuta, agar jangan mati dalam keadaan disengat. Di wilayah perang pasir itu kan, itu ada dua jenis binatang berbisa yang sangat ditakuti. Pertama ular, yang kedua kala. Dua benda hitam kala. Di negeri kita pun juga hati-hati disengat binatang berbisa, bisa 6 jam, bisa 12 jam, bisa 24 jam. Lalu istet. Kau sekedar mengingatkan kita semua lantaran 4 hal. Kita tidak tahu kapan mati, di tempat mana mati, lantaran penyebab apa mati, dalam keadaan sedang apa mati. Maka penting kita terus bersiap-siap, bersiaga-siaga, karena dia bisa datang tiba-tiba. Tiba-tiba ini namanya fujaah atau faja'ah. Sekonyong-konyong, setiba-tiba datang dia, tanpa aba-aba, tanpa permisi, tanpa menelepon, tanpa mengutus kumbang ciri ke rumah dulu. Dia tahu kumbang ciri? Dulu tahyulnya dulu. Kalau masuk kumbang ciri ke rumah, sialogo. Tak ada kematian. Kadang-kadang tak ngasih sinyal. Sebenarnya sinyalnya sudah ada. Semenjak kita hidup sudah ada sinyal. Bukankah yang akan mati itu yang pernah hidup? Yang tidak pernah hidup tidak mati. Jadi pertanda mati yang paling kuat itu hidup. Cuman kita berlindung jangan sampai mati dalam keadaan seperti ini, tertimpa, terjatuh, terbakar, hanyut, disengat binatang berbisa, atau dalam keadaan murtad lari daripada medan perjuangan dan seterusnya. Kira-kira begitu. Sekedar untuk memahami doa yang memang harus kita baca. Baik, mari kita kembali kepada judul nanti syahid. Karena mengingat waktu tentu tidak bisa kita rinci. Kalau tulisannya sudah ada, tulisannya silakan baca nanti. Saya akan coba meringkas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mati pasti, dan kita disuruh oleh Rasulullah untuk banyak mengingat mati. Aktiru dzikra hazimil ladzat, perbanyak mengingat hal yang dapat memutuskan segala macam kelezatan dan kesenangan duniawi, itu mati. Dan sering-seringlah memohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Sering-sering memohon kepada Allah dimatikan dalam keadaan beramal saleh, dalam keadaan beribadah. Cemburu kita, bingi kita. Ada orang yang mati sedang sujud, sedang baca Quran, sedang salat. Ada orang yang mati sedang di masjid. Itu membuat kita cemburu, sangat cemburu. Bahkan ada yang sedang bersujud di muka Ka'bah, mati dia.
jadilah dia akhirnya yang baik. Entah sia-sianya selama kok, tapi dapat anugerah bisa jadi mati dalam keadaan beribadah. Dimintalah kepada Allah, ya Allah, anugerahilah kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan sedang berbuat kebaikan, sedang beribadah, sedang beramal saleh. Tak ada minta itu kepada Allah. Lebih-lebih nak mati kuah. Macam lek kau mati masalah Allah. Ada nak kedik kau. Mati semua. Sering-sering. Jangan tertipu, jangan terpedaya dengan hidup. Lamolai. Bangko lamolai uniwak melu mati. Etewan nentua perwak alu mati. Awak masih muda. Aku nama tertipu. Tu orang sakit lah 6 bulan tak lalu. Tiap minggu kau masih sakit. Sampai kini mangoknya awak masih aku. Masih seger, buger. Masih energik. Kau tertipu namanya. Awak masih tiba kami lagi badan masih apa? Berotot. Masih kuat, masih bisa ke mahkamah. Sementara itu ada orang lah batuk setengah jam saja. Mati-mati sampai kini tertipu namanya. Tertipu. Jadi yang tertipu kita dengan itu. Lalu kematian itu ada yang kematiannya normal. Normal, ya biasa-biasa saja. Nyolah tua. Kemudian dah mulai sakit-sakit. Sakit sekian lama, sehari, 2 hari, 3 hari itu meninggal. Itu mati normal, biasa-biasa. Itulah wajar. Orang tua berumur 70 lakte, 80 lakte, itulah wajar. Normal namanya. Karena janjangnya lah habis. Kalau habis janjangnya tak. Bayi lah. Anak-anak Allah. Remaja Allah, muda Allah, dewasa Allah, tua Allah lu tinggal ini tak ada lah. Itulah tiba di janjang akhir. Ini namanya mati normal. Ada orang yang mati belum sampai ke kalau sakit-sakit, lama sakit itu rasanya kok mati lah normal aja orang. Biarlah rancak belum mati, payah awak mengamehinya. Kok laman tu nyono orang wa lah. Kau mati gay kau masuk ke lapang wa tu lah ibu nanti wa. Konya kalau jadi orang gay jangan banyak menggaduh orang. Berniatlah kalau jadi orang gay jangan menggaduh orang. Halo. Janganlah kaji sekali kau ya. Kau jadi orang gay jangan berniat. Tapi mintalah jangan sampai kita lah tu bangka umur 80 normal je lah. Lu tidak semua orang muah mengamai hewan. Lebih awak peranyuk sudah peranyuk pembangi. Tuh. Jadi, adalah mati. Mari itu jatuh. Entah tu tembak patui. Atau banjir, atau terbakar, atau sedang berjalan-jalan di tepi jalan, dilompeknya di kendaraan bermotor, atau sedang lalu tiba golodo, tiba banjir. Anyui kau mati yang sebelumnya kita tidak duga. Nah, bagaimana keadaan mati takiko? Taruhlah orang yang mati kena musibah. Yang mati syahid itu awal mula-mula yang sebutnya mati syahid adalah orang yang mati dalam medan pertempuran. Itu yang mula-mula dianggap mati syahid. Mati di medan jihad fisabilillah, berperang menegakkan agama Allah, mempertahankan agama Allah dengan niat yang ikhlas. Matinya mati syahid. Syahid Shin ha ya dal syahid.
Karena kematiannya dihadiri oleh para malaikat, disaksikan oleh para malaikat, diprestasikan oleh Allah dengan surga, disaksikan oleh tanah di mananya berada semenjak darahnya tertumpah, macam-macam lah penepik nanti. Itu pada asal orang yang mati syahid. Orang yang mati seperti kau di medan juang, di medan jihad, di medan pertempuran membela agama Allah, mempertahankan agama Allah, namanya syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat. Ane kecen dunia, ane kiran akhirat. Di dunia bagi orang yang mati syahid itu berlaku suatu ketentuan. Pertama, dia tidak dimandikan, dikapani dengan kain yang lekat di badan. Kalau kurang, ditambah. Kemudian bahkan tidak perlu disalatkan, karena dosanya telah Allah ampuni semua. Itu kematian orang mati syahid. Enggak. Ini bangkit nanti dengan darah-darahnya. Darah-darah yang mengalir itu yang saksi dan harum. Salah satu bau yang harum nanti di akhirat ketika kebangkitan adalah haruman yang keluar daripada darah-darah orang yang syahid di medan juang. Bukan pahlawan syahidnya, pahlawan beda dengan syahid. Belum tentu orang pahlawan itu syahid, tapi syahid pasti pahlawan, walaupun orang tak menganggap pahlawan. Kadang-kadang anggap orang pahlawan. Halo. Tidak semua orang yang mati syahid itu dianggap orang pahlawan. Bisa jadi dianggap orang pahlawan, penentang. Sebaliknya begitu. Belum tentu orang yang pahlawan itu mati syahid. Karena orang mati syahid itu adalah mati memperjuangkan agama, menegakkan agama, mempertahankan agama lillahi ta'ala. Kalau negaranya bela negara, abang kau dibela negara, sebut di negara itu banyak kaum muslimin. Nah, itu niatnya. Tampilnya bela negara, sebab negaraku banyak kaum muslimin, juga dianggap mati syahid. Bama ko nama syahid akhirat, cako syahid dunia akhirat ya. Di dunia diperlakukan seperti itu, tidak dimandikan, dikapani dengan kainnya lekat di badan, kalau kurang tambah, bahkan tidak disalatkan. Kecuali dia mati dalam keadaan berhutang. Kemarin ya, kemudian dikatakan dia syahid akhirat, gini. Di akhirat dia langsung masuk surga tanpa proses hisab, dan dapat memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya atau koleganya. Maka orang yang mati syahid dikubur dan di akhirat mendapat sekian keistimewaan, sekian rahmat yang luar biasa. Antara lain, dia tidak menjalani proses pengadilan, dapat hak apa namanya, hak khusus, hak istimewa, langsung menintih ke sirat, tiba di surga. Baca rono kemudian, ya sama-sama kita cari lah kemudian baca rono. Bernamanya syahid dunia akhirat. Di luar itu adalah syahid lain, disebut dengan syahid akhirat. Itunya di sekolai. Orang yang syahid akhirat, bama ko nama syahid akhirat. Di dunia nyo mati, jenazahnya diperlakukan sama dengan orang yang mati biasa. Dimandikan, dikapani, disalatkan sama. Cuman nanti di akhiratnya menepek keistimewaan berupa ampunan dosa, ketinggian derajat dan seterusnya. Siapa mati ko? Yang mati seperti ko banyak, sangat banyak.
Antara lain orang yang mati lantaran penyakit berat seperti penyakit wabah, taun, kolera, atau COVID kalau memang ada COVID. Sebab orang petangkul lah menyaksikan COVID lo ada kan. Wabah, kolera, penyakit pes yang menular. Dia Muslimnya, orang yang taat mati lantaran karena wabah, maka mati dalam keadaan mati syahid. Syahidnya syahid akhirat. Syahid akhirat. Orang yang mati penyakit perut, Allah penyakit yang menempa perutnya, kronis, bisa usus, bisa radang, ginjal, sehingga badan bisa kulabu. Tahu kulabu? Merah, hijau dan kulabu. Kan itu lagu kulabu. Ya, tumor nak kanker. Tumor. Sabar dia, tabah dia, dijalainya sakit itu dengan ketabahan. Matinya sedang sakit berat itu, mati syahid dia. Kamu dah bacakan dalilnya, cetak juga kan? Maka termasuk orang penyakit paru, jantung, TBC, penyakit liver apa leper? Tidak lever dah. Pokoknya versi belakangnya dah. Jantung, paru, liver. Catatan yang cekoknya Muslim yang taat, sabar. Kalau si badu-badu saya mati tidak. Sama yang tidak sorry tidak. Mati tenggelam, harak, mati tenggelam. Hanyutkah? Di bawah arus atau di lautan seperti menyeberangi pelabuhan Bakau ke kamera, datang badai menghantam, terbalik kapal. Nyo Jakarta untuk mencari keluarga, niatnya bagus, matinya. Tapi kalau ke Jakarta apa nonton enggak? Pergi ke Jakarta niat menonton konser, atau untuk mendukung orang bala-bala. Tahu orang bala-bala? Mendukung orang zalim, orang tiran, dibiayai, mati tenggelam, terbalik kapal tongkang. Itu enggak. Harak. Seperti nelayan mati mencari nafkah. Malam-malam mencari nafkah. Anak butuh uang sekolah, bini sakit, biaya nak do, nyo harus mencari nafkah, malam tetap keluar malam, tiba-tiba dihantam oleh badai malam hari, terbalik tongkang atau kapal atau sampan, mati. Namanya harak, mati tenggelam. Lah pernah tenggelam? Cobalah nanti tenggelam tu. Cagui. Dulu ambo tinggal siswa di namanya Surau Baure. Tahu Surau Baure? Di kampung. Di bawah Bedorai, namanya Surau Baure. Jadi masih tabayang ketika itu orang masih bahasa Masalemo. Memain tepi tabe. Jadi itu. Ayo cagui ya, biar mati. Diselamatkan oleh Ranggai. Umur 3 tahunan, tapi masih terkena. Tenggelam. Orang rumahmu bertahu lah baru, masuk sampai mati. Atau mati tertimpa reruntuhan. Nah, itu dia. Namanya hadam ya. Hadam. Balik kaji kita ke ustaz kita. Sinan kita masuk. Apakah ustaz kita, Ustaz Syukrani dan orang-orang yang sama dengan beliau siapapun juga, dia adalah orang yang saleh, orang yang taat, mati tidak sedang maksiat,
tidak sedang melakukan dosa, tiba-tiba datang menghantam. Yang paling takut gitu, awak sedang buat maksiat, sedang melakukan tahahaha sen. Betul ke tahaha? Dia bisa. Tu je tahaha. Tiba ko. Apa pernah dapat info sedang melokok-lokok, tu melokok. Kadai di pengeloan. Rupanya setir bola puso, setirnya bolong apa? Remnya bolong. Isodoknya di puso satu lagi kadai mati. Itu nak mati. Walaupun mati di impok, tapi nya sedang manga. Anu sedang manga ko harus kita kaji. Nah, beliau meninggal di rumah jam 11 lewat. Di sebelahnya di surah lurah orang rapi ketang kaji. Beliau di rumah dan seterusnya. Tiba-tiba datang. Nah, datang itu hanyut dihantam, ko ana mantam di rumah-rumah kan hantam. Hanyut ke bawah. Menurut Pemambo, beliau dapat dua hal. Pertama kena hantam, kedua hanyut. Di samping yang hadam, ditimpa reruntuhan, golodo, runtuhan tak? Dan harak hanyut, terbenam. Garak terbenam atau hanyut. Dan seterusnya. Salah seorang ustaz kita bercerita, beliau masih sempat bertangan ke orang dan di surau, sedang rapi. Cuma orang surau tidak bisa berapa lah sedang datang kalau lagi masih tambak tangan beliau. Minta bantu, tiba-tiba iya. Karena beliau keluar rumah membersihkan banda malam-malam. Ada tersumbe. Itu tapi kan tersumbe benda. Dia lebih. Sebenarnya Pak, di siku mana kan tersumbe benda kan keluar. Kok anang kandang. Keluar tiba-tiba datang. Beliau masih sempat muka-muka dia jauh. Dihantam ke bawah. Kau namanya kan kena hantam, hadam, kemudian menjadi garak ke hanyut dan terbenam di lumpur. Masih pakai jaket hitam. Kalau dalam hal itu barangkali besar kemungkinan kita yang Maha tahu kan Allah. Beliau mati syahid akhirat. Syahid akhirat, jadi jenazah beliau diurus sebagaimana orang mati biasa. Karena beliau tidak syahid dunia. Kalau syahid dunia akhirat mati di medan peperangan, di medan tempur. Maka jenazahnya tidak dimandikan, tidak dikapani dengan kainnya sendiri dan tambah, kemudian tidak disalatkan, langsung dikuburkan. Nah, beliau tidak itu, berarti kau syahid akhirat. Semoga demikian adanya. Dan terlalu banyak orang yang menjadi saksi bahasa beliau orang baik. Amba termasuk menjadi saksi. Namanya antum syuhada Allah fil ard. Kalian kau adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Tidak perlu diajan-ajan. Tahu diajan-ajan? Beliau baik kok, baik kan? Itu diajan-ajan. Tidak perlu orang dipaso-paso. Dibikin suatu kekompakan atau koor. Bapak ibu, beliau kurang baik kan? Itu bapak seorang. Tidak spontan keluar daripada orang-orang keliling, orang-orang yang tahu dengan beliau baik. Kecuali orang yang jajuk, orang yang jajuk, kok jajuk taruh sini? Kamu saya jajuk. Yang menilai orang baik tidak baik kan itu orang baik aja kan? Kalau orang buruk menilai orang baik buruk aja. Apa ketika salah seorang guru kita Ustaz Deswandi, dia ambo bergaul nama suak bayi yang bulan saya umur, boleh tua pada ambo berapa?
Ambo termasuk orang yang mencatatkan di media, ambo menjadi saksi supaya orang tahu. Kan saksi itu kan dinyatakan. Ambo menjadi saksi bahwa beliau orang baik dan orang yang suka berbuat baik. Itu saksi namanya itu. Aku dapat mati. Orang-orang mengecekan beliau bagana begini. Dikenang orang sebagaimana permintaan Nabi Ibrahim, kan? Itu beliau diminta supaya menjadi sebutan yang baik bagi orang belakangan, lisan zikrin, agar beliau diberi suatu anugerah menjadi sebutan yang baik orang belakangan. Sebutan yang baik bagi orang belakang. Datang kok. Dia mau baca doanya. Surah Asy-Syu'ara, surah ke-26. Asy-Syu'ara, surat ke-26. Iya, abang. Amo sejak kuliah lah babang ni kepada beliau. Dan memang beliau tua pada umur 5 tahun. Beliau 64. Lahir tahun 60, 56 kan kecil bersos. Umur beliau 64, lahir tahun 60. Berapa umur? Kan 64. Nah, jadi beliau tua pada umur 5 tahun muka babang. Tua sampai setengah tahun, sementara lah 60. Babang, bang. Bininya kakak kelas, kakak. Dan kenanya. Waja'al li alaman ayat 8 sampai halaman 372. 372. Nah, ayat datang sekali, waja'al li lisana sidqin fil akhirin. Kun Nabi Ibrahim, wahai ya Allah, jadikanlah aku lisana sidqin, sebutan yang baik, buah tutur kata yang baik, fil akhirin, bagi orang yang datang kemudian hari. Sampai kini kan kita sabut nama Nabi Ibrahim. Bahkan orang ke Makkah kini beko bangkit ya. Lah masuk asrama nak barangkit ke Makkah. Ke Makkah mengikut salah ya. Kan dalam rangka memenuhi panggilan Ibrahim kecilnya. Tawaf, sa'i itu kan apa yang dilakukan Ibrahim yang akan terus diikuti. Jadi doa beliau makbul. Lisan sidqin waja'alli, jadikanlah aku menjadi lisan sebutan, ucapan sedikit yang jujur, yang baik, yang benar, fil akhirin, bagi orang yang belakang. Mati nan disabi orang, ni baca orang, ni pekerja orang, nan baik sen ko miang nan baik miang, maka berdoalah dengan iko. Mati beko dibaca orang, beliau memang orang baik, suka membantu, suka menolong. Acok bagi nasihat kami kuah. Mantun nak nun tekanan durang. Mantun itu mantun. Mantun itu bahasa Minang kan begitu hendaknya kita. Jadi doa ke? Nan takut mati, muju mati ni lah. Atau takut mati. Tujuan mati. Aman waktunya. Pada cingkah orang panjang hidup ni payah waktunya. Kalau mantun kecil orang tu nak lisan sedikit tu lah. Buah tutur kata yang jelek dia baca orang. Sampai kini Fir'aun kan disabui orang. Abu Jahal disabui orang sampai kini. Bahkan siapa-siapa yang lalim, misalnya diktator kan disabui orang nama kini.
Naik sabiran itu kan buruk-buruk. Buruk-buruk. Jadi kalau kita mati, jadi saksi orang, beliau ko memang orang baik, orang elok, suko benar wah, je orang lain kuah, ramah, penyapu, itu kan baik dia sebut orang. Nah itu asal hadisnya begini, lewat jenazah di muka Rasulullah. Lalu dipuji-puji orang. Kata beliau menjawab wajib. Lalu kemudian lewat lo jenazah, dijelek-jelekkan orang sabutannya, wajabat. Sepeninggal itu Rasulullah ditanya, kenapa beliau membaca wajabat wajib? Tadi kalian baca-bacanya orang baik, ya wajib dia masuk surga. Wajabat laul jannahnya berhak wajib masuk surga. Ketika kalian baca yang buruk-buruk, ini kalian coba buruk-buruk, ini wajib dia masuk neraka. Kenapa? Antum syuhada Allah. Kalian ko para saksi-saksi Allah di bumi. Jadi kalau orang banyak mencela, mencaci makinya, tandanya memang ya betul. Tanpa dipaksa, tanpa tendensi tanpa maksud dan tujuan apa-apa, tidak ada di balik itu, memuji-muji, menyanjung memang lurus, bagus. Atau tidak ada direkayasa, dijelek-jelekkannya, dibikin di media-media, segala macam dikasih orang piti untuk menjelekkan, menghantamnya, itu tidak aja tuh. Ini jujur, depan dipaksa. Kalau begitu, wajabat. Mudah-mudahan beliau wajabat. Memang begini, pernah kita mengalami dan membaca-baca. Ini kalau dikenal orang lain, ketika kematiannya datang orang menjaliknya. Padahal tidak tahu usianya datang. Rupanya orang-orang yang datang orang-orang jauh yang telah pernah diperlakukan dengan baik, masih terkena tergerak hatinya datang. Intinya awakku tinggalkanlah kesannya baik, kenangnya baik, perbuatannya baik, amalannya baik, sehingga kita mati nan baik tu terkena durang nan buruk-buruk walai. Tailah masa nak buruk. Tapi nan buruk tu lupa di ingatan orang, tasawuf tanduknya di nan baik-baik kita. Kalau nan buruk, siapa tak ada nan buruk? Ada nan buruk awak kan orang kok. Jadi kalau mati kita kok nan buruk tu tidak dibaca orang, tidak sabut orang sebut, dah itu nanti terkena durang, terkena durang jasanya, perbuatannya, amalnya, bantuannya, pertolongannya, bagaimana baik-baik. Jadilah orang kuat syuhada, para saksi Allah. Buat tidak dulu untuknya memuji-muji orang mati tu. Kena dah pangkat dah. Cuma muka dipuji, deknya memang layak patut dipuji atau dikatakan baik. Bisa tertengkok? Balik kita ke kaji cukup balik, bisa jadi bila begitu kematiannya kena hadam dan garak. Lah bisa dikatakan mati syahid. Itu harapan kita. Pasti tidak. Kita kan punya harapan kepada Allah. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan perempuan mati yang sedang mengandung anak atau melahirkan anak, mati di masa nifas, mati syahid akhirat. Syahid akhirat. Beruntunglah ibu kau. Atau mati ya anak-anak sekaligus. Saat melahirkan, mati kedua-duanya. Entah nama dulu mati. Itulah ke surga kedua-duanya. Dengan catatan ibu kau termasuk orang yang saleh lah. Tapi kalau orang pelacur itu tidak ada. Namanya wanita yang meninggal di masa nifas atau keguguran. Keguguran, lapeh, dilarikan rumah sakit, kiranya sampai tiba rumah sakit, lalunya. Itulah mati syahid akhirat.
Atau penyakit bengek, nomor 10. Tahu penyakit bengek? Penyakit batuk yang tak henti-henti, atau semacam itulah, karena rusak organ-organ sehingga batuk aku hampir setiap angok keluar batuk, hampir setiap angok keluar batuk. Tapi betul orang yang bengek ya. Dengan catatan yang cekor-cekornya tidak menye-menye, tidak mantah, tidak mengupat, tidak mengurutu, terima. Kita punya kawan-kawan kemarin datang dulu kawan ke rumah, ngecek kami. Terima selah sakit kau nya. Jangan dibandiang-bandiang. Kalau kita bandiang-bandiangnya, tidak bersyukur wak. Orang yo baju bakosen sen taluk ikut surau. Umurnya tua pada ambo kali itu ini baca. Nak jadi idonya. Tahu baju bakosen? Singlet. Bahasa kaminya singlet. Bahasa Indonesianya bakosen. Atau tipis ke surau nak bawa-bawa umurlah 70 lah. Tak sekian. Karajo kadang-kadang baju anu tak pakai peci, tak pakai apa? Tak sakit-sakit kepalanya. Awak jangan itu dibaca. Kalau itu dibaca tak bersyukur wak. Carilah orang nan di bawah. Ada orang tak bisa keluar rumah kan? Ada orang tak lalu sih. Ada orang patah, ada orang cingkuak. Ada orang butuh. Carilah ke bawah, bersyukur kita. Tapi kalau kita cari orang nasihat-nasihat tak pernah bersyukur wak. Sakit parah, sakit bengek, kita terima, kita lalui. Bobek jolo pilih kita lalui, sakit-sakit mati. Mati. Dengan catatan kalau sakit parah wak, jangan upek-upek. Jangan mengurutu-gurutu, jangan mandiang-mandiang. Ndak reda beko. Ndak reda. Ndak reda. Orang tu kecil sembayang, tak sembayang ke bentuknya. Tuan paham aku sihat-sihat awakku. Itu namanya memandiang. Ndak nerimo. Tahu ndak nerimo. Ndak nerimo. Jadi anjuran kita sakit lah. Sakit lah. Kalau sakit jangan mau ku memandiang-mandiang. Allah ingin menghapus dosa kita. Kalau sabar. Allah ingin menambah pahala kita, Allah ingin menaik derajat kita, Allah ingin mengasih rahmat kita di balik sakit itu. Terima lalui saja. Kau dapat jangan mengeluh. Imam Ahmad dulu saja lagi tahu orang masa mengeluh ku dicatat. Keluhan beliau sakit itu dicatat oleh malaikat. Saja itu beliau tidak mengeluh sakit apapun. Separah apapun sakit beliau tidak mengeluh-ngeluh lah. Beliau lalui saja. Kau namanya sakit berat. Sakit segi payah membawa kematian. Maka termasuklah mati ketika dibegal. Kita pertahankan barang kita, harta kita, atau anak kita dirunggihan, dilarikan, kita kaja, mati kita dibunuhnya. Mati mempertahankan diri, mati mempertahankan keluarga, mati mempertahankan harta, termasuk dicatat sebagai mati syahid. Syahid namanya? Syahid akhirat. Kalau syahid dunia adalah secara hukum dunia hanya mati syahid di medan perang. Mati di medan perang. Cuman niatnya, tujuannya perang bukan untuk membela agama, mencari risiko. Risiko apanya? Dari pangkat painyo ten daerah rian untuk ni pangkat. Atau matinya baparang fisabilillah. Cuman yang mencilok amaliang harta rampasan tu dianduannya. Namanya gulul. Pengkhianat, korupsi namanya. Itu tidak aja dah. Walaupun mati di medan perang, tapi niatnya salah, motivasinya tidak benar, atau mencilok atau mencuri, di neraka kata Nabi. Secara hukum dunia
diselenggarakan jenazahnya sebagaimana orang mati syahid, tidak dimandikan, tidak dikapani, tidak disalatkan. Sebab hukum dunia seperti itu terhadap siapa saja yang mati di medan peperangan, itu hukum dunia. Tapi di akhirat tidak, bisa-bisa masuk nerakanya. Kenapa masuk neraka? Motivasi niatnya perang untuk keduniawian, supaya dibilang orang berani, pahlawan, kesuma, dan seterusnya. Mati bukan karena Allah lah, tapi mati karena mempertahankan ini, membela ini, dan segala macam. Bernamanya syahid dunia. Syahid dunia. Dapat kesimpulan? Nah, kira-kira mangko kita jalan itu supaya nampak kita gambaran. Kalau kan dibunuh, Orang datang ke rumah tuh. Saya ada, Bu. Kalau orang datang ke rumah, kita serang rumah itu sedang membuat dosa, enggak? Digeledah orang rumah, kita sedang pelakor, enggak aja. Balik kaji cakap, kalau cakap tu lagi sama Isa, enggak? Iya, kalau enggak sembahyang, enggak aja dah. Sembahyang enggak, solat enggak, tu lalu ibu nuh orang tu barangkali enggak. Ini orang baik, orang saleh, orang taat. Gitu, Bu. Ya, Bu, ya. Tapi jangan pasal lo niat kalau tuan-tuan dibunuh orang bukan malah, enggak gitu. Tak dibunuh. Dengan menjalihkan itu secara ringkas, sepintas, mudah-mudahan dapat bahan kita. Bagaimana orang mati di Gunung Merapi, mati hanyut, mati tinggal. Mainan tu abang aku mati. Minda. Lah, ndak saro tuo ko Bangka, walaupun baru tinggal di Bangka. Ada malah orang yang umur 90 biasa, matanya masih bisa, tenaga lemah, tapi nya macam Quran bisa, salat bisa, rajin, nya terima sih, aman-aman sih. Tapi ada orang kurang 80 umurnya lah hedeh, lah menye-menye. Nah, itu tergantung orangnya. Makanya untuk menghadapi usia tua itu, ya sebelum tua kita banyak-banyak berzikir, beristighfar, beribadat macam Quran. Nanti melanjutkan saya sudah tua. Kalau ibu kalau Bangka, ke Belitung sampai ke Bangka. Belitung. Walau tu Bukit Canggang tak tu Bangka gitu. Ayah, okay. Sakit kaki. Ya Allah, astagfirullah. Kok dapat sarang mangasi Allah muncul keluar. Sehingga Nabi Musa itu sendiri putih tali sandalnya Allah yang bacanya. Ya Allah putih terumpamu. Jadi ya Allah itu bukan berarti kita mengerupek. Karena kayak gitu acur. Astagfirullah. Kena dulu kena. Boleh. Yang penting motivasinya bukan untuk menceracau, mengerupek, protes, tapi memang mengeluh kepada dia. Boleh. Tapi langkau-langkau baca. Jangan ya Allah sih. Bolehan zikirnya. Kok kita baca Masya Allah, kok la ilallah, kok subhanallah, la milan langkau. Lah. Oi. Enggak.
Orang kalau mati berhutang di alam sana, nyo ndak boleh masuk surga. Karena nyo membawa masalah orang hidup ke mati. Nyo zalim. Tambik di pintu surga. Andai kan ulang nyo mati syahid 3 kali balik, tetap nyo berhutang, nyo masih tertahan di pintu surga. Sementara orang yang mati syahid lainlah berjalan-jalan tamasa di surga. Itu yang makasih. Mandi. Dimandikan? Enggak dimandikan? Enggak dikapani, tidak disalatkan. Di alam sana, di seberang kematian. Oke? Sekian ya. Enggak, kalau pasrah asalkan dengan putus asa. Pasrah di putus asa beda. Sahabat-sahabat Nabi banyak nak berubah. Karena nyalah tahu kondisinya, diubah mana membuang-buang piti. Ada orang penyakit keturunan asma, diubah mana piti Nabi. Ya, laki naga gajinya 2,5 juta sebulan. Misalnya begitu. Anda sakit kesakit, saya diubah payah. PJS kan lah naik lalu aku ni. Nah, saya selalu buat terima saya. Memang lawak lalui je aman. Aman. Lah. Dah. Tapi tak putus asa dah. Beda. Jadi pasrah dengan putus asa beda. Baik. Ya. Supaya jangan kita pergi ke laut meninggalkan diri. Kalau semua orang mati tinggal mati syahid, kamu bunuh diri jadinya. Berlindung dari sesuatu, agar kita ketika terjadi hal itu jangan kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Nya berlindung ko bukan berarti kita tidak kanai, tapi ketika menghadapi itu kita tetap dalam koridor. Misalnya berlindung daripada fitnah dunia bukan berarti tidak difitnah. Cuman bagaimana kita melalui fitnah itu dengan baik. Kira-kira begitu. Lah. Jangan perlu kalau biko mati tenggelam. Wah, aku dapat mati di impok gunung. Acak-acak saya di bawah tabiang aku di impok gunung. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.